Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam sapaan pagi yang menyegarkan jiwa bersama saya, hamba Tuhan, pelayan masyarakat. Puji Tuhan, pagi ini sebenarnya pokok ini pernah saya sampaikan berkali-kali sebenarnya kalau saya pikirkan itu. Tapi pagi hari ini ketika saya bangun pagi berdoa, kemudian juga mendengar, baca berita-berita mengenai beberapa orang tua daripada sahabat jemaat di sini, kemudian teman dari teman juga berpulang kepada Tuhan. Saya perhatikan akhir-akhir ini banyak sekali orang berpulang kepada Tuhan. Ya. Kemudian juga mereka yang terkena COVID, ada keluarga di Surabaya 24 atau 25 orang terkena COVID ya, sehingga satu RT-nya juga kemudian diisolasi. Nah, tapi hal-hal itu bukan itu yang kita bahas di sini. Tapi saya ingin membahas satu bentuk pelayanan yang saya pikir banyak dihindari orang, ya, dalam arti sepertinya orang atau gereja melakukan pelayanan ini, tetapi bukan seperti kehendak dan tujuan Tuhan bagi gereja Tuhan. Nah, saya ingin kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 9. Ya, saya pernah bawakan pokok bahasan ini dalam ayat ini beberapa bulan yang lalu. 2 Korintus pasal 9 ayat yang mulai ayat yang ke 10 ya sampai ayat yang ke sampai ayat ke 13 ya. Atau saya akan baca satu perikop saja ya. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan pada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Puji Tuhan, berapa bulan yang lalu saya sudah menyampaikan pokok ini, dan saya tidak mengulang sebuah kesaksian yang mencerahkan di dalam pelayanan dan di dalam kehidupan saya. Beberapa tahun yang lalu kami melayani sebuah jemaat POSPI, sekarang sudah dilayani oleh gereja dari denominasi yang lain ya. Nah, jadi kami tempat itu dari Bontang ya, nggak jauh ya, hanya 3 jam perjalanan saja. 3 jam ini 1 jam naik motor atau mobil, lalu teruskan naik perahu 1 jam, dan jalan kakinya juga 1 jam. Nah, saya ceritakan kalau di musim hujan seperti ini, sungai itu meluap ya, banjir. Di tengah perjalanan kadang kami harus turun dari perahu. Untuk apa? Untuk menyingkirkan ranting-ranting batang-batang kayu yang hanyut, saudara.
Lah, kalau musim kemarau, kadang juga harus turun. Kenapa? Sungainya surut, saudara. Jadi ada beberapa tempat yang dangkal. Jadi kami harus rame-rame ngangkat perahunya, berjalan, ngangkat perahu, lalu menaruh perahu itu kembali kalau sungainya sudah agak dalam, saudara. Jadi baru kami naik perahu kembali. Nah, dan ada hiburannya, saudara. Kalau pagi-pagi kita lewat sungai itu, di sebagian sungai itu, sering kami melihat buaya yang berjemur di pinggir sungai, ya. Buaya-buaya berjemur di pinggir sungai dengan burung-burung apa itu, bango putih itu yang atau burung, kadang juga melihat burung-burung jalak-jalak hitam itu ada bercengkrama dengan mereka. Yang terus terang saya nggak berani bercengkrama dengan buaya ini, ya. Tapi dalam perjalanan pelayanan itu selalu ada kami dalam pelindungan Tuhan, ya. Jadi bertemu naik perahu di antara semak belukar itu kadang ada ular di atas kepala, ya, dan banyak hewan eksotis lain yang kami temui di dalam perjalanan ini. Nah, jadi pada suatu kali, saudara, desa ini dilanda kekeringan yang hebat, ya, kekeringan yang hebat dilanda. Saya mendengar bahwa mereka sudah tidak punya lagi uang untuk membeli beras, ya, tidak ada lagi mata pencaharian mereka. Jadi waktu saya mendengar itu, kami berinisiatif untuk mengumpulkan uang, menghubungi kepala desa setempat dan mencari bantuan untuk mereka, dan kami membawa beberapa karung beras ke desa itu. Jadi kami harus memanggulnya, ya, lumayan 1 jam perjalanan dengan memanggul beras, ya. Nah, jadi sampai di situ saya segera menuju ke tempat, ke rumah kepala adat, ya. Desa itu berisi orang-orang suku Dayak, ya. Jadi saya pergi ke rumah kepala adat, lalu rumah itu rumah panggung, saudara. Nah, di tengah percakapan itu, minta maaf ya, saya kepingin buang air kecil ini. Jadi saya permisi kepada mereka untuk turun dan menuju ke hutan, gitu. Tapi kepala adat ini katakan, nggak usah Pak, ke belakang saja. Maksudnya itu ke dapurnya, saudara, ya. Jadi tidak ada toilet gitu, ada dapur, tapi dapur itu kan banyak lubangnya itu, karena lantainya dari kayu-kayu bulat, gitu, ya. Jadi, nah, tapi waktu saya sampai ke dapur itu sudah menyelesaikan hajat saya mau kembali, perhatian mata saya itu tertuju kepada bukan sekarung, ya, tapi satu keranjang dari daun nipah itu, saudara, ya, yang berisi, kalau saya perkirakan itu lebih dari 100 kg beras, padi ada di situ. Jadi saya itu terus terang langsung rasa marah, saudara, ya, marah, dan pikiran saya dipenuhi dengan prasangka buruk tentang orang ini, begitu. Tapi ketika saya kembali ke tempat kami berkumpul, ke ruang tamu itu, saudara, itu ruang tamu plus kamar mereka juga, gitu. Jadi dia melihat wajah saya, dia bisa membaca apa yang ada di dalam pikiran saya. Jadi saya belum ngomong apa-apa, ini bapak ini sudah duluan marah sama saya. Nah, dia menegur saya. Dia katakan begini, saya tahu apa yang ada dalam pikiran bapak. Bapak pasti kira kami menipu bapak. Ya. Kami tidak menipu bapak. Itu memang padi, itu memang simpanan padi. Tetapi padi-padi itu adalah simpanan benih dari desa ini, simpanan benih dari kampung ini. Ya. Kami akan gunakan benih itu untuk musim tanam berikutnya. Ya. Dan ini yang kemudian perkataan selanjutnya ini yang membuka pikiran saya, mengaitkan saya kepada kebenaran firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini. Ya. Ya. Roh Kudus memberikan pencerahan. Dan dia katakan demikian, seandainya Pak, atau apapun yang akan terjadi di kampung ini, seandainya kami harus mati karena kelaparan, kami tidak akan pernah memakan benih padi. Apapun yang terjadi, kami tidak akan memakan benih padi. Itu sebuah hal yang luar biasa, saudara. Hari itu saya menangkap kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini katakan,
Kita baca kembali di dalam ayat yang ke-10, saudara. Iya, Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Betapa ternyata pelayanan kasih ini, saudara, berhubungan dengan buah-buah kebenaran. Bukan pelayanan musik, bukan pelayanan penginjilan, itu penting, perlu. Bukan pelayanan pemuritan, perlu, semua itu perlu. Bukan pelayanan berkhotbah, kan? Bukan pelayanan diakonia bahkan, juga bukan. Ya. Tetapi pelayanan kasih yang berisi pemberian-pemberian. Saya katakan tadi, apa bedanya dengan pelayanan diakonia? Ya sama. Tapi seringkali diakonia itu tidak dilakukan oleh anak kasih. Minta maaf. Saya seringkali melihat gereja pasang spanduk, kasih dari Tuhan. Ya. Intinya biarlah kebaikan gereja diketahui semua orang. Boleh saja, sah-sah saja. Tetapi kalau itu dilakukan hanya untuk sekedar mencari popularitas, maka itu pasti bersifat sementara, sidentil, sesuai dengan kebutuhan situasi yang berkembang terjadi di tengah masyarakat. Nah, di sini juga dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ayat 11, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan. Jadi pelayanan yang sangat-sangat yang menimbulkan satu ujian di dalam hidup kita itu sebenarnya adalah pelayanan di dalam pemberian kasih. Ya, apalagi di dalam masa pandemi corona ini. Hari-hari ini kita melihat kesulitan, kesukaran terjadi di tengah masyarakat kita. Berhentinya pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, PHK karyawan-karyawan. Kita mulai merasakan dampak dari kesulitan ekonomi. Dan itu lebih berat daripada ketakutan akan tertular virus corona. Inilah saatnya gereja untuk mengkoreksi diri mereka kembali. Dengan semua program-program gereja. Disinilah saudara, firman Tuhan katakan kepada kita bahwa kita semuanya adalah para penabur. Bekerja di ladang Tuhan, menabur di dalam ladang Tuhan. Kita bukan sekedar memberitakan Injil, menyampaikan berita sukacita. Tapi seharusnya kita mewujudkan berita sukacita itu melalui perbuatan-perbuatan kasih kita kepada sesama. Berbuat baiklah kepada semua orang, terlebih kepada kawan seiman. Hari-hari ini, mungkin saya katakan, jangan lihat dulu kebutuhan masyarakat. Tapi bagaimana dengan kebutuhan jemaat? Kebutuhan jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada saya sebagai hamba Tuhan. Apakah sebagai seorang pendeta kita berani untuk menanggalkan itu kita? Kalau selama masa-masa kemurahan Tuhan yang berlaku pada saat-saat yang lalu kita bisa mengumpulkan kekayaan, ada berapa yang bisa membeli mobil-mobil mewah, ada pastor in style ya, saya nggak begitu suka melihatnya, tapi saya karena waktu itu jadi perbincangan melihat betapa banyak pendeta di negeri ini yang memiliki aksesoris yang luar biasa mewah, yang berharga ratusan ribuan dolar, luar biasa. Jadi dan juga gereja-gereja dengan semua program-program mengundang artis-artis, pengkhotbah yang bernilai tinggi, bukan hanya karena khotbahnya bagus, tapi juga tarifnya juga bagus. Nah, saya tidak sedang mengkritisi gereja yang melakukan. Tetapi yang saya katakan di sini adalah mungkin selama ini kita semua termasuk saya, kita lebih suka dengan program-program yang mengangkat performa kita, popularitas kita. Tapi hari-hari ini saya mendengar ada beberapa gereja yang sangat kesulitan sehingga harus melakukan pemotongan PK karyawan, pengerja-pengerja, memotong
gaji-gaji honor-honor daripada pelayan-pelayan Tuhan di gerejanya. Jadi saya percaya pandemi corona ini adalah satu jalan Tuhan untuk membawa kita kembali kepada tujuan, kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup. Bahwa kita ada di sini bukan untuk menunjukkan bahwa kita orang-orang yang diberkati Tuhan dengan pameran kekayaan yang kita miliki. Tetapi Tuhan mau kita menunjukkan diri sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dengan apapun dan juga dengan kekayaan yang berlimpah untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Saya kira bagi hamba-hamba Tuhan, ini justru merupakan satu ujian yang berat untuk melepaskan hak atas kekayaan. Karena kalau buat jemaat, saya melihat justru mereka melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada yang para pendeta bisa lakukan. Saya selalu katakan bahwa saya percaya kemungkinan besar ada banyak jemaat yang mendapatkan kedudukan dan mahkota yang lebih mulia daripada saya. Kenapa? Karena saya melakukan pelayanan saya sebagai kewajiban, ya, tanda kutip, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta. Tapi jemaat mengerjakan semuanya. Mereka juga bukan hanya memberi kekayaan mereka, tapi mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Melayani. Ya, dalam tanda kutip tanpa pamrih. Karena kadang ada pamrih yang lain, bukan pamrih keuntungan kekayaan, tapi pamrihnya adalah perhatian, rasa hormat, rasa terima kasih. Nah, itu sama saja sebenarnya. Ya. Jadi kebenaran yang saya dapatkan dari percakapan itu, Tuhan mencukupkan roti untuk kita makan. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Yang kita harus kendalikan, kuasai di dalam hidup kita itu keinginan. Yang seringkali kita coba puaskan, dan itu tidak akan pernah terpuaskan. Itu bukan kebutuhan hidup. Tapi keinginan. Gaya hidup. Itu yang seringkali tidak terpuaskan. Dan itu berhubungan dengan hati kita. Dengan ego kita. Kita yang masih merasa bahwa diri kita adalah raja atas hidup kita. Tapi kalau kita menempatkan Yesus Kristus sebagai raja dalam hidup kita, sebagai Tuhan, sebagai pemilik jiwa kita, maka saya percaya tujuan hidup kita, rencana hidup kita, semua adalah untuk kemuliaan Yesus. Maka kita akan menampilkan diri kita sebagai alat Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan, saluran kasih Tuhan. Sebabnya Paulus katakan, yang tahan uji dalam pelayanan ini. Saya kira ujian terbesar itu adalah pada pelayanan kasih. Waktu kita harus memberikan uang kita, kekayaan kita, padahal kita juga sedang membutuhkannya. Kita berpikir nanti di depan makan apa. Sebabnya saya katakan kemarin Tuhan memuji janda yang miskin yang memberikan sedikit saja dari uang, tapi itu bernilai seluruh kehidupannya. Kita punya banyak uang, memberikan banyak, jumlah yang banyak, tapi sebenarnya hanya sedikit saja. Karena kita punya lebih dari semua itu. Saya itu salut kepada hamba Tuhan, satu hamba Tuhan yang menjadi teladan, yaitu Josh Muller, ya. Josh Muller ini hamba Tuhan Amerika, ya, salah satu Inggris, saya lupa. Dia hidup di dalam abad pertengahan, ya. Josh Muller ini kemana-mana nggak pernah bawa duit. Dia punya panti asuhan, punya anak asuh yang begitu banyak. Tiap uang yang ada padanya selalu dia berikan pada orang yang membutuhkan, orang miskin di jalan, pengemis yang dia temui di perjalanan, dan apa. Josh Muller punya kesaksian yang luar biasa di dalam hidup, di dalam pelayanan. Dia nggak punya kekayaan apapun. Waktu dia meninggal hanya ada berapa keping uang di kantongnya, dan tidak lebih dari itu kekayaan. Saya membaca satu cerita ketika ada maling di rumah Josh Muller. Dia tidak punya apa-apa, dia hanya punya satu tempat lilin dari perak, berapa mangkok perak, itu pun kalau tidak salah warisan dari orang tuanya.
Ketika dia terbangun, dia melihat pencuri ini sedang mengambil semua barang-barang yang berharga. Lalu kemudian karena terkejut, terus mulai berteriak. Dan kemudian datang beberapa orang, datang polisi menangkap pencuri. Tapi waktu polisi dikatakan, ini barang-barang Bapak yang dicuri. Dia katakan, enggak, saya memberikannya untuknya. Sehingga pada akhirnya pencuri ini dibebaskan. Saya memberikannya untuknya. Itu satu tindakan yang sangat luar biasa, yang sungguh menyentuh hati saya pada waktu saya membacanya. Terus terang, saya belum bisa mengerjakan apa yang Bapak Jis mulai kerjakan. Tapi saya mau belajar di dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pelayan masyarakat, untuk saya belajar mengerjakan sesuai dengan porsi yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup saya. Mungkin hanya sekedar berbagi sedikit dengan orang lain. Saya selalu katakan juga kepada jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya bimbing, saya ajar. Saya nggak peduli apakah mereka akan kembalikan perpuluhan mereka nanti. Karena bukan soal perpuluhan, tapi soal kepercayaan kepada kepemimpinan saya, kepercayaan pada pelayanan saya. Ini soal berbagi kehidupan, itu yang paling penting. Kita sudah mengembalikan persepuluhan ke gereja saudara, kepada gembala saudara, berbagi, mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung penginjilan, mendukung pelayanan-pelayanan kasih yang dilakukan oleh gereja, oleh yayasan, oleh pendeta, oleh hamba Tuhan yang benar-benar melakukannya. Maka lakukanlah itu karena saudara mau berbagi kehidupan saudara dengan mereka. Kita sudah memberikan kekayaan, saudara sedang berbagi kehidupan, bukan berbagi kekayaan, tetapi berbagi kehidupan. Saat kita memberikannya karena kita mempercayai pelayanan mereka, karena kita menghargai, menghormati pelayanan kasih mereka, karena kita mau memberikan apa yang kita miliki pada mereka. Itu kehidupan. Jadi berikan itu sebagai kehidupan. Berapa puluh tahun yang lalu, waktu saya masih lebih tuaan dari sekarang, saya sering pergi pelayanan kemana-mana, ke seluruh Indonesia, ke Papua, pedalaman Kalimantan. Banyak perjalanan saya tempuh dengan perjalanan kaki, naik perahu lewat riam-riam, menginap bermalam-malam di tengah hutan, tidur di atas pohon-pohon. Saya pernah mengalami hal itu, sebuah pengalaman yang menyenangkan. Yang nggak tahu kapan bisa terulang. Dan saya banyak melakukan perjalanan itu sendiri saat itu. Tapi bukan sendiri. Pasukan malaikat Tuhan menyertai saya. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai saya. Nah, hal yang menyedihkan adalah ketika saya kembali dari Papua, ketika saya kembali dari pedalaman Kalimantan, berapa puluh tahun yang lalu saya suka ke Jakarta, men-sharingkan itu dengan beberapa persekutuan besar, gereja-gereja besar. Nah, inilah yang saya lihat, kadang kita itu terlalu sering hanya mempersalahkan. Ada penghijauan kah, atau istilah-istilah yang lain, begitu. Tapi tidak mau mengkoreksi diri kita, tujuan kita, pelayanan kita. Nah, kenapa di daerah-daerah timur yang dulu merupakan kantong-kantong Kristen, mayoritas Kristen hari-hari ini, mayoritas Katolik hari-hari ini, sudah mulai menghijau. Mari kita berani untuk mengatakan itu salah kita, itu tanggung jawab kita. Kenapa? Nah, dalam hal ini, seringkali gereja tidak mempergunakan kekayaannya dengan benar. Kita membangun gereja-gereja bagus, gereja-gereja besar di daerah-daerah timur, kota-kota di Papua, di NTT, di Ambon, dan lain-lain. Tapi juga ada kesenjangan besar karena ada beberapa teman membagikan di Facebook, ada gereja-gereja yang masih atap lumbia, lantai tanah, dan dinding kayu. Tapi sementara gereja-gereja yang lain membangun gereja dengan mewah, dengan besar-besar. Ada gereja yang bersalutkan emas, itu banyak. Tidak salah menampilkan wajah Kristus dan wajah yang penuh kasih, wajah yang penuh dengan kemuliaan, kemewahan.
tidak salah dengan menurut saya tidak salah. Tapi jangan sampai kita memperbanyak roti kita. Sebab sebanyak-banyak roti yang nasi yang kita makan, kita sebenarnya makan sepiring atau 2 piring nasi, nggak lebih dari itu. Yang Tuhan mau, ini kita kerjakan adalah Tuhan mau melipat gandakan benihnya, bukan melipat gandakan rotinya. Kita harus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita lakukan. Nah, kita belajar untuk melipat gandakan benih. Jadi apa yang biasa kita lakukan, mungkin itu mengembalikan persepuluhan, istilah dengan berbagi kehidupan, menabur untuk pelayanan, membantu orang-orang miskin yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, membantu saudara yang membutuhkan. Itu benih-benih yang kita tabur. Maka sebenarnya apapun yang terjadi, jangan pernah sentuh benihnya. Nah, ketika kita berani untuk menempatkan benih di tempat yang seharusnya, di ladang, maka percayalah Tuhan akan mencukupkan kita dalam segala sesuatu. Dan itu akan mendatangkan sukacita, kebahagiaan di dalam hidup kita. Kebahagiaan bukan karena memiliki sesuatu, tetapi kebahagiaan karena kita berani melepaskan apa yang Tuhan lepaskan di dalam hidup. Ada banyak hal harus kita pelajari di hari-hari. Selalu saya katakan, kita memberitakan Injil ke ujung-ujung pelosok dunia ini. Tapi seringkali yang kita bangun hanya gedung-gedung gereja. Yang kita bangun hanya organisasi-organisasi gereja. Kita lupa membangun manusia-manusia itu sebagai gereja Tuhan. Membangun manusia-manusia sebagai tubuh Yesus yang nyata. Dan itu harusnya yang harus kita kerjakan. Itulah yang seharusnya gereja kerjakan di hari-hari ini. Kalau kita percaya kita menanti. Saya selalu katakan kalau kita menantikan kedatangan Yesus, berarti kita juga harus menantikan, berani mengatakan menantikan kedatangan Antikristus. Maka apa yang kita harus lakukan? Mari kerjakanlah terus membangun iman saudara, membangun hidup saudara. Selamat pagi, ya. Minta maaf tadi yang lupa. Jadi waktu saya dulu pulang dari Papua, dari mana-mana itu, dulu ketemu teman-teman di Jakarta, apa yang mereka katakan? Atau ketika mereka dengar saya ke pedalaman Papua atau ke pedalaman yang lain, apa yang mereka katakan? Mereka bilang, Bob, kalau ada anak-anak ya seusia sekolah yang mau sekolah sini, nanti kasih tahu kami. Sebenarnya tujuan mereka, minta maaf, mereka mencari pembantu atau tenaga kerja murah. Sebenarnya tidak ada yang serius untuk sungguh-sungguh menyiapkan anak-anak itu. Ada berapa yayasan melakukannya beberapa saat itu, tapi berhenti begitu saja di tengah jalan. Tapi mari kita jujur, lihat saudara-saudara kita itu, mereka mengambil ratusan anak-anak dari sana, membawa mereka ke pondok-pondok mereka, dan betul-betul mendidik mereka, menyekolahkan mereka, dan mengirimkan mereka kembali ke daerah asal mereka untuk menjadi pejabat-pejabat di daerah mereka, menjadi orang-orang yang berguna di tengah masyarakatnya, dan itu menarik banyak jiwa untuk bersama mereka. Tapi kita terus terang aja ya, minta maaf ya, kita gereja hanya memberikan beasiswa untuk anak-anak sekolah teologi. Jadi banyak dari sana masuk sekolah teologi jadi pendeta, tapi di Jawa kerjanya cuma mabuk-mabukan, bikin rusuh. Lalu setelah dapat gelar STH kita kembalikan semua ke sana. Melayani jadi apa Tuhan? Enggak. Banyak hanya mau jadi anggota DPR, hanya mau jadi, akhirnya bupatinya STH, anggota DPR STH, dan kemudian saya lihat beberapa mereka berakhir di penjara. Mari kita kembali kepada tujuan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya pagi ini kalau saya mengulang kembali apa yang pernah saya sampaikan, itu adalah masuk Roh Kudus berbicara kepada saya, dan Roh Kudus berbicara kepada saudara. Mari mulai dari kita, nggak usah kritik gereja lain, nggak usah kritik orang lain, nggak usah kritik gereja saudara. Tapi mulailah dari saudara, mulailah dari saya. Mari kita membangun hidup kita, tubuh kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Waktu kita akan uji dalam pelayanan ini, kesulitan ada pada diri kita semuanya. Padahal kita masih bersedia untuk membuka tangan kita saat Tuhan memintanya dari kita. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan turut berbelasungkawa untuk setiap mereka yang berduka.
karena kehilangan anggota keluarga di akhir-akhir ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.